Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya ingin menjelaskan mengenai sampling audit. Jadi nanti ya, pada saat kita ujian, nanti saya juga akan memberikan soal mengenai sampling audit. Jadi dalam hal ini kalian harus memahami betul bagaimana sih cara sampling pada suatu audit. Baiklah, di sini tolong kalian buka halaman 453 ya. Jadi halaman 453 kalian cermati di sini. Jadi di sini bagaimana kita bisa memilih sampel. Apa sih pemilihan sampel dalam hal ini? Jadi kita harus bisa mengeluarkan item bernilai tinggi ataupun high value item dari suatu populasi. Kemudian yang kedua, kita harus menghitung sampling interval, dan juga yang ketiga adalah pilih titik awal secara acak ataupun random starting point. Jadi dalam hal ini kita harus memperhatikan dalam hal ini adalah pemilihan confident factor ya. Jadi kita harus melihat confident factor dalam kolom yang tersedia pada halaman 452. Jadi ini seperti kita mengerjakan statistik. Kemudian kita harus juga memperhatikan confident level ya. Jadi di sini ada confident level. Dan juga confident factor. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Kita langsung saja ke contoh soal. Silahkan kalian buka halaman 455. Ini saya hapus dulu. Jadi kalian lihat halaman 455. Nah, di halaman 455 ini di contoh 2 contoh 2 di sini ada sampling untuk pengiriman surat konfirmasi piutang dagang. Jadi di sini ada kolom ada kolom pertanyaan dan juga tanggapan. Nah, berarti kalian bisa lihat bukunya masing-masing kita cermati secara bersama. Jadi dalam hal ini kita sedang menyampling mengenai apa? Mengenai surat konfirmasi piutang dagang. Di sini ada tujuan pengujian. Jadi dalam hal ini kita memastikan eksistensi piutang dengan memilih sampel untuk mengirim surat konfirmasi ataupun confirmation letter. Kemudian di sini ada resiko salah saji material untuk asersi yang diperiksa. Jadi di sini resiko salah saji yang ditentukan oleh auditor, asersi eksistensi piutang, resikonya adalah moderat ya. Jadi auditor dalam hal ini dia berasumsi bahwa resikonya adalah moderat. Kemudian population yang akan diuji. Populasinya apa? Populasinya adalah saldo piutang pada akhir tahun. Kemudian nilai uang atau monetary value dari suatu populasi adalah di sini tercatat Saya hapus lagi. Di sini tercatat nilai uang nilai uangnya, atau dalam hal ini adalah monetary value dari sebuah population adalah 177.203 juta ya. Ini kalian cermati. Kemudian kita buka lagi halaman selanjutnya di halaman 456. Item yang dikeluarkan adalah 38.340 juta ya. Jadi item yang dikeluarkan adalah 38.340 juta. Kemudian pengurangan risiko melalui uji pengendalian. Jadi dalam hal ini hasil uji pengendalian menunjukkan tingkat risiko yang rendah ya. Jadi pada saat auditor melakukan uji pengendalian, ini tingkat resikonya itu rendah untuk pengendalian yang relevan dengan suatu asersi yang diuji. Kemudian pengurangan resiko melalui prosedur lain seperti prosedur penilaian resiko adalah di sini terbatas. Kemudian confident factor. Jadi auditor dalam hal ini dia mengestimasi suatu confident factor.
menurunkan tingkat resiko jika ada melalui prosedur-prosedur lain. Jadi pada hasil uji pengendalian ya menurunkan resiko sehingga confidence levelnya itu adalah 70%. Jadi confidence factor dalam hal ini confidence levelnya itu sama dengan 70%. Nah, ini kalian harus perhatikan. Kemudian confidence faktornya adalah 1,2. Nah, ini kalian cermati. Sudah jelas sampai sini ya. Kemudian ya, mari kita lihat bersama. Jadi kalau kita ingin melihat tabel mengenai confidence factor, ini seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu pada halaman 452 ya sampai 453. Kalian cermati betul. Ya, jadi di sini confidence levelnya adalah 70% ya. Kemudian confidence faktornya berarti berapa? 1,2. Nah, ini kalian harus perhatikan betul. Kemudian performance materiality ya, di sini performance atau PM-nya itu sama dengan 15 ya. 15 juta. Kemudian expected deviation atau penyimpangan yang diperkirakan dalam sampel tidak ada. Jadi kita akan menghitung ya sampling intervalnya. Tadi di dalam soal sudah ada. Ini saya hapus dulu. Nah, sekarang apa yang menjadi pertanyaan? Nah, bagaimana sampling intervalnya ya? Sampling interval. Nah, interval, kemudian sample size. Nah, ini juga ada berapa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Jadi di sini kita bisa menjawab ya sampling intervalnya. Sampling interval. Nah, apa sih rumusnya ya? Coba kalian buka lagi ya. Sampling interval itu adalah di halaman 453. Sampling interval sama dengan performance materiality ataupun dalam hal ini adalah tolerable misstatement ya, dibagi dengan confidence factor. Jadi di sini berapa performance materiality-nya ya? Tadi kan berapa? 15 ya, 15 juta ya, atau ditulisnya seperti ini saja. Dibagi dengan apa? Dengan confidence factor yang akan digunakan. Karena tadi confidence levelnya adalah 70%, maka dilihat tabel ya pada halaman 453 adalah 1,2. Sama dengan berapa ya? Berarti 12,5. Sudah ketemu ya untuk sampling intervalnya. Sudah beres. Kemudian sample size ya, sample size. Sample size di sini kita menghitung ya. Kita buka lagi. Ya, halaman 454 ya. Sample size itu rumusnya adalah population to be tested dibagi dengan sampling interval ya. Tadi ada berapa ya samplingnya? Nah, tadi ya nilai uang dari monetary dari population adalah berapa? 177 ya, 177 203 dikurangi dengan berapa? Tadi item yang dikeluarkan ya adalah berapa? Dikurangi 38,340 ya, dibagi dengan berapa tadi? Dibagi dengan ini tadi ya, jumlah dari sampling intervalnya ataupun hasil dari sampling intervalnya dibagi dengan 12.500. Berarti berapa? Berarti sampel size-nya itu adalah 12 ya. Jadi ini 12. Jadi intinya apa, Bu? Jadi intinya adalah apabila kita ya menguji surat konfirmasi piutang dagang, sampel size-nya yang dibutuhkan adalah 12 item. Jelas ya? Dan ini adalah pengujian secara
substantif. Paham ya sampai sini ya? Oke, saya akan lanjut lagi. Ya, lanjut lagi, saya buka dulu. Nah, ini. Terus kemudian lagi ya, ada yang lupa. Jadi, pada sampling faktor pembelian, ya, di contoh 3, ini juga sama ya hasilnya. Cuman dalam hal ini, sampel size-nya ketemunya berapa di halaman 457, itu adalah 89. Ya, jadi kalau kita lihat di sini berarti yang manakah ya yang mempunyai resiko tinggi ya. Makanya auditor dalam hal ini memerlukan sampel yang lebih banyak. Tentunya sampel yang mengenai faktor pembelian resikonya lebih tinggi ya dibandingkan dengan surat konfirmasi piutang dagang. Makanya sampel yang dibutuhkan pun juga berbeda. Tadi pada konfirmasi piutang itu cuma 12, tetapi untuk sampling faktor pembelian itu sampel size-nya hingga 89. Sudah jelas ya sampai sini? Nah, ini untuk pengujian substantif. Lah bagaimana pada pengujian pengendalian? Mari kita buka lagi ya di halaman 457. Nah, ini 467 maksud saya. Saya hapus dulu. Nah, ini. Kita buka lagi ya mengenai uji pengendalian. Kalau yang tadi ujinya adalah uji substantif. Kalau ini adalah uji pengendalian ya. Ini halaman 467. Nah, di sini sudah ada rumus yang mengenai upper deviation limit ya, sama dengan adjusted confidence factor ya dibagi dengan sample size. Jadi rumusnya adalah UDL ya. Di situ ada dibagi dengan ACF ya. ACF dibagi dengan sample size. Nah, ini ya. Sudah jelas ya. Jadi di situ ada tabel ya. Tabelnya di 32 strip 5. Ini nanti juga sama. Tabelnya ini untuk menentukan ya confidence level required ya dari suatu uji pengendalian. Contoh misalnya ya. Asumsikan jumlah sampel ya 30 item dengan menggunakan ya ini halaman 468 ya, silakan dibuka. Asumsikan jumlah sampel 30 item dengan menggunakan 90% confidence level ya. Jadi di sini adjusted confidence factornya adalah ya nah ini. Jadi di sini ACF-nya itu sama dengan 5,3. Kemudian sampel size-nya itu sama dengan berapa? 30. Nah, di sini berarti kok bisa ketemu itu, Bu? Ya, kita lihat bersama ya. Kenapa adjusted confidence factornya sebesar 5,3? Kita lihat tabel. Ya, di sini mengasumsikan jumlah sampel 30 item dengan menggunakan berapa tadi? 90% confidence level. Ya, 90%. Dibuka. Confidence level required-nya adalah 90%. Kemudian dan ya, terdapat apa? Dua penyimpangan. Berarti kita lihat di tabel confidence level required-nya 90% pada ya item yang kedua 1, 2. Nah, di sini tertulis 5,3 ya. Bisa diperlihatkan ya di sini ya. Nah, ini berarti 5,3. Nah, ini. Di sini 90% ya, di sini itemnya yang kedua berarti 5,3. Jadi 5,3. Ini berarti ACF-nya adalah 5,3. Oke, sekarang setelah itu kita hitung ya, ternyata upper deviation limitnya itu adalah berapa? 17%. Nah, ternyata ya dalam hal ini karena maksimum ya dari tolerable rate-nya itu adalah 10%. Ya, ini kan tadi di soalnya ada ya 10%. Padahal yang ditemukan itu adalah 17%. Maka ya
auditor harus mengurangi ya pada mengandalkan pada efektifnya pengendalian. Jadi dia harus menambah ya. Karena apa? Karena ini melebihi 10%. Kalau melebihi dari 10%, lebih apa? Maksudnya ini lebih 17% ya, lebih besar dari 10%, maka ini pengujiannya belum efektif ya, belum efektif ataupun tidak efektif. Jadi harus menambah apa? Harus menambah sampel lagi. Ini sampai sini udah jelas ya. Nanti dipelajari lagi. Nah, maka dalam hal ini ya, sampel size-nya yang tadi 30 kita naikkan menjadi 60 ya, 60 sampel size-nya. Berarti tadi 5,3 ya. Pada ACF-nya sebesar 5,3, kemudian sampel size-nya tadi 60 ya, berarti ketemu berapa? Ketemu 9%. Ya, 9%. Tadi maximum tolerable deviation rate-nya berapa? Oh, 10%. Berarti lebih besar mana? Oh, ternyata ini sudah lebih kecil dari 10%. Maka ini uji ya, pengendaliannya adalah efektif. Sudah seperti itu aja ya. Jadi nanti saya akan memberikan ya soal yang juga mengenai sampling. Saya kira lebih gampang karena nanti kalian open book ya, apalagi ini kan ujiannya bersifat take home. Jadi nanti kalian bisa membaca lagi bukunya ya, nanti agar kalian jangan lupa ini membutuhkan suatu ketelitian saja. Dan juga tolong nanti kalau memberikan suatu analisis ya, analisisnya harus tepat. Yang mana pengujian substantif, yang mana pengujian pengendalian. Ya, saya rasa cukup itu saja mengenai pengujian sampling ya, baik itu substantif maupun pengendalian. Saya ucapkan terima kasih ya, dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam satu semester ini saya ada kesalahan ataupun kekurangan ya dalam menyampaikan suatu materi, karena memang saya akui kalau pengajaran secara online ini tidak begitu maksimal ya, tetapi kita berusaha maksimalkan bersama dan kalian juga harus bisa memahami. Baiklah ya, saya mohon maaf bila ada salah ya. Kalian juga sudah saya maafkan kalau ada salah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.